sama karyawan Hotel Genzubri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kayaknya tegang banget ini ya. Kalau saya habis tegang nggak apa-apa, emang bener. Soalnya tadi di jalan itu hujan gede bener. Iya, agak basah ini. Kaum muslimin wal muslimat, ini lebih gampang lah kalau saya karyawan-karyawati kan kurang ini. Kaum muslimin muslimat lebih mudah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita alhamdulillah ini dalam kesibukan ini kan hari masuk ya. Hari karyawan masuk kan. Tapi masih menyempatkan diri baca Yasin. Masih menyempatkan diri baca doa kepada Allah, kemudian juga dengarkan pengajian. Ini hal yang sungguh luar biasa. Ada orang-orang hamba-hamba Allah di hari kiamat masih mau meriung seperti ini. Hebatnya luar biasa. Jadi kalau kita sudah bisa menjalankan hal seperti ini dengan rutin istiqomah, ini insya Allah akan banyak keberkahan di dalam hidup kita, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berkumpul seperti ini sebenarnya juga termasuk silaturahim. Alhamdulillah saya itu dari Tambun silaturahim ke sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menautkan hati, biar bersama-sama kita ini saling memahami. Sebab pasti saya dengan kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu atau mas-mas bangga di sini berbeda. Tapi satu, bahwa kita ini adalah sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah tadi saya masuk itu pas satpam di depan udah masuk pusat di atas. Alhamdulillah, saya senang gitu. Coba kalau diusir, pasti mereka ada tamu. Senang banget. Alhamdulillah, jadi saya tuh disambut gitu. Dan ini memang ajaran Islam itu begitu, penuh dengan ramah tamah, lemah lembut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berperilaku seperti itu, ramah tamah, lemah lembut, berbicara penuh dengan senyum. Itu amaliyah Rasulullah, itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaik sangka kepada sesama muslim. Jangan sampai kita sesama muslim di hati banyak buruk sangka. Kemudian banyak di antara kita itu kalau ketemu papasan, boro-boro mau ngobrol, mau ngopi bareng, negor aja enggak. Ini kan ngeri ini. Kalau terjadi adat di masyarakat kita, di perkantoran kita, dimanapun, ketemu aja lewat papasan, enggak, dia paling enggak say hello atau gimana. Walaupun cuma misalnya ketemu kemana, situ, itu juga ajarannya Rasulullah. Jangan sampai kita ini bertentangan dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi kita itu rahmatan lil alamin, yang menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Makanya tegas itu, Rasulullah itu tegas sekali dalam sebuah hadis menjelaskan tidak boleh seorang muslim satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada orang yang mengacungkan senjata kepada muslim lain, Nabi bilang dia bukan kelompok saya, dia bukan golongan kami. Jangan sampai bajunya Islam gitu tapi bawa senjata ke orang Islam yang lain. Ini mengerikan. Ya alhamdulillah kalau di kita enggak. Mungkin di luar negeri masih terjadi itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna, rawahu Muslimun. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
siapa orang yang membawa senjata kepada kami atau mengacung-acungkan senjata kepada kami, kata Nabi, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dan siapa yang menipu kami, dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Imam Muslim dalam babun nahyi 'anil ghasyi wal khida'i di kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada orang Islam kok serem amat gitu. Itu jangan-jangan dia dalam hadis ini masuk golongan hadis ini yang Rasulullah nggak mengakui. Kenapa? Sebab kejam. Ketemu orang Islam lain melotot aja, bukannya senyum, bukannya tegur sapa yang baik. Ini belakangan ini muncul model-model yang seperti ini yang kita naudzubillah harus kita jaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai ada yang seperti itu model Islamnya. Semua orang sinis, terus kemudian menganggap seolah-olah ahli surga sendiri, yang lain neraka. Itu enggak ada dalam kamus Rasulullah bahwa muslim satu dengan yang lain itu wajib saling mendoakan kebaikan. Bahkan dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini sebagai pendahuluan saya silaturahim, bahwa silaturahim itu banyak sekali manfaatnya, di antaranya untuk menyatukan hati kita dan untuk duduknya kita di sini baca Yasin tadi insya Allah diterima. Kan suka ada orang mudah-mudahan Yasin kita diterima gitu kan. Ada kan bahasa seperti itu sering gitu. Padahal kalau menurut Imam Abul Hasan Asyadzili, ulama yang makomnya di Mesir, itu beliau bilang bahwa amal itu semua nggak ada yang ditolak, diterima semua. Jadi kita berhusnuzon, baik sangka terus kepada Allah. Jangan sampai kita suuzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal kita sedikit apapun Allah akan terima. Ini sebagai prinsip ibadah kita jadi senang, bermotivasi. Ini baru mau ibadah udah ibadah belum tentu terima, ya udah lemes lah. Biarpun sholat belum tentu terima, udah lemes sendiri lah. Puasa Ramadan biarpun full puasa Ramadannya belum tentu terima, kan kasihan orang yang puasa. Pokoknya kalau Imam Syadzili terima semua, yang penting ibadah. Yang penting ibadahnya, yang penting ibadahnya bagus. Dia udah niat mau ibadah. Kadang-kadang ada kekurangan soal sini yang bukan nabi. Kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan para ulama-ulama besar. Kita ini umatnya nabi yang cuma pengen supaya ngikutin nabi semampu kita. Maka semampunya kita beribadah. Paksa-paksa malah buruk ibadahnya. Alhamdulillah baca Yasin, baca doa, pengajian setiap 1 minggu sebulan atau 1 minggu sekali? 1 minggu sekali kan. Ini salah satu amalan yang insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kitabnya Syekh Nawawi Banten. Ini kitab karangan ulama kita, ulama Nusantara. Syekh Nawawi Banten ini ulama dari kelahiran Banten. Banten itu Sunda, tapi dah ngarang nama lainnya Sunda, Hanes. Ngarangnya bahasa Arab, tapi Sunda asli. Sama seperti di Jawa Timur itu Mbah Yai Sanjampes, Mbah Hasyim Asy'ari, para ulama-ulama itu orang Jawa tapi karangannya ya Arab. Ini ulama-ulama kita luar biasa. Ini karya Syekh Nawawi Banten, kitabnya namanya Bahjatul Wasail. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang paling penting yang kita ulang-ulang di hati tentang ketaatan hati sebagai seorang hamba. Kita ini wajib mengetahui bahwa taat itu bukan cuma jasadiah, tapi taat juga ada qalbiyah. Taat itu bukan cuma badan, tapi taat juga ada urusan hati. Kadang-kadang badannya taat tapi hati nggak taat. Apa bisa? Bisa. Sholatnya bagus, tapi hatinya itu mata tetangga, sama teman kerja, ngedumel terus kan. Nah ini kan penyakit ini yang harus kita obati. Maka dalam kitab ini dinyatakan wa min ta'atil qalbi al-imanu billahi, termasuk taatnya hati kita wajib beriman kepada Allah.
Kemudian wal yaqinu, yakin kepada Allah bahwa kita ini walau bagaimanapun tidak akan lepas dari pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk saya duduk di sini berkumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dengan mas dan mbak ini di sini, ini juga sudah ditulis sebelumnya. Sampai ada di Muqaddimah Imam Bukhari itu al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arufa minha talaf wa ma tanafara minha talaf. Arwah-arwah itu di alam ruh dulu itu mereka semuanya berkumpul, rombongan-rombongan yang kenal di alam arwah di dunia akan kumpul. Yang di alam arwah dulu tidak kenal, di alam dunia akan saling membelakangi. Mungkin dulu roh kita pernah kumpul, cuma kita nggak ingat. Tidak akan ingat, orang yang ingat cuma Nabi. Kalau Nabi Rasul ingat itu. Kalau para aulia ingat, kita wali ya bukan, Nabi ya bukan. Dari yang penting asal Yasin. Kalau di kampung paling enak tuh Yasin, tahlil, ngopi deh. Enak bener itu kalau di musola-musola di kampung itu. Yakin pada Allah, wal ikhlasu, dan ikhlas. Jadi seorang mukmin sudah pasti iman pada Allah, yakin. Tapi tentang keikhlasan di sini perlu kita renungkan, bi antahharat hawasahu dhahirata wal batinata minal akhlaqiz zamimati, yaitu mensucikan panca indera baik zahir maupun batin dari akhlak yang tercela. Termasuk kewajiban kita dalam menata hati selain kita sudah iman pada Allah. Alhamdulillah kita lahir misalnya ada yang dari ibu bapaknya muslim, atau misalkan yang baru masuk Islam juga alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah, dia iman, dia yakin pada Allah, maka hendaklah dia menata hatinya untuk ikhlas kepada Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Memurnikan dirinya zahir batin dari perkara-perkara atau akhlak-akhlak yang tercela. Ikhlas itu dimulai dari yang sedikit saja. Kita ngaji begini, niatnya karena Allah. Kita baca subhanallah walaupun 1 kali, 2 kali, niatnya karena Allah. Itu yang enteng-enteng aja, belajar ikhlas. Orang yang ikhlas itu kalau selama 40 hari dia itu menata hatinya, ikhlas dalam ibadah pada Allah 40 hari, kata Nabi akan muncul sumber-sumber hikmah dari hati dan lidahnya orang tersebut. Ikhlas selama 40 hari dilatih. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man akhlasa lillahi arba'ina yauman dhaharat iyana bil hikmati min qalbi ala lisanihi." Siapa orang ikhlas pada Allah, ikhlas dalam menata hatinya kepada Allah, 40 hari akan muncul sumber-sumber hikmah dari hati dan lisan. Kayak saya jalan dari Tambun ke sini. Kalau nggak ikhlas mah hujan gede bener tadi. Udahlah, saya nggak mau belajar ikhlas. Hujan pas gede, gede juga. Saya harus belajar ikhlas. Sampai sana, walaupun sampai sini langsung duduk nggak dikasih kopi nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Jadi ikhlas dilatih lah, sedini mungkin dilatih. Kerja pun begitu. Kerja itu jangan cuma semata-mata cuma ingin gaji saja. Kerja itu karena Allah, karena dalam perintah Rasulullah, juga dalam Quran. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat apa itu? Surat Al-Insyirah. Itu kadang kalau ada orang rajin baca itu, hatinya akan dilapangkan oleh Allah. Jadi Quran itu kan memiliki fadilah-fadilah. Kalau ada orang misalnya rezekinya sepet banget itu, rezekinya berat banget baca Al-Falaq, yang rajin, walaupun nggak mesti harus habis sholat, sambil santai gitu, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, sampai terus ulang-ulang 3 kali ke 7 kali. Kalau seandainya agar terhindar